Joe menggunakan semut terbang untuk menyerang burung api, dan ia memperhatikan bahwa semut-semut itu berhasil menarik sebagian dari mereka. Sementara itu, Joe bersiap menghadapi sisa burung yang tersisa. Dengan kemampuan barunya, ia terus menghindari serangan burung-burung tersebut, melaju menaiki tangga, yakin bahwa teknik lambungan langit miliknya cukup untuk menyaingi kecepatan burung api. Ketika ia melihat semut terbang berhasil memancing beberapa burung menjauh, Joe memerintahkan mereka untuk mendekat. Dari arah berlawanan, Joe dan semut terbang saling melesat semakin dekat. Begitu jaraknya cukup, Joe menonaktifkan wujud bis pendamping, yang langsung memancarkan kilatan terang. Saat mereka bergabung, peri pisang muncul dan melancarkan serangan. Ledakan besar pun tercipta, menghancurkan semua burung api. Joe akhirnya berhasil mencapai puncak. Sesampainya di puncak, Joe mendapati bahwa burung-burung itu muncul dari api dalam sebuah kuali. Ia memutuskan untuk menguji kekuatan peri pisang dalam bentuk kipas. Sebuah serangan angin beku langsung memadamkan api tersebut. Setelah api padam, prasasti di tempat itu terlihat jelas, bertuliskan Sutra Kaisar Kuno. Saat membaca prasasti itu, tiba-tiba di dunia nyata Joe merasa jantungnya sakit, membuatnya bertanya-tanya apakah Sutra Kaisar Kuno itu terkutuk. Rasa sakitnya seperti jantungnya robek, dan Joe menyadari bahwa ia hampir pingsan. Ia juga menyadari bahwa Immortal Sutra miliknya tidak bereaksi kali ini. Dan ternyata itu bukan hayalan, jantungnya benar-benar sedang dirobek dan diukir dengan tulisan, Emperor. Setelah itu, rasa sakitnya berhenti, dan Joe pun melanjutkan permainannya. Karakternya duduk, memperhatikan bahwa meski Immortal Sutra tidak bereaksi, ia tampaknya telah berhasil mempelajari Sutra Kekaisaran Kuno. Di dalam kuali, Joe melihat sebilah pedang batu dan mengira itu adalah hadiah, walau bukan telur bis pendamping seperti yang ia harapkan. Namun, saat mencoba meraihnya, ia menyadari bahwa ia tak bisa menyentuh pedang itu. Joe mencoba berulang kali, tetapi hasilnya tetap sama. Ia kesal, setelah segala usaha untuk mencapai puncak, yang ia dapatkan hanyalah ilusi. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu dan memberitahunya bahwa ada surat untuknya. Saat membaca nama pengirimnya, Joe terkejut karena itu adalah kepala sekolah lamanya. Ia heran bagaimana kepala sekolah yang biasanya sibuk menjelajahi dimensi bisa menyempatkan diri mengirim surat. Di dalam surat, terdapat kartu nama dari toko kristal, 11 yen, dengan nama pemilik, Qin, dan nomor telepon di bawahnya. Joe mencoba menelepon nomor tersebut, tapi tidak terdaftar. Ia pun berpikir untuk mengunjungi toko itu jika ada waktu. Tak lama kemudian, Xuan datang dan bertanya kenapa Joe ada di depan pintu, apakah sedang menunggunya? Joe bertanya balik tentang kunjungan itu. Dengan bangga, Xuan mengumumkan bahwa ia baru saja menembus kelas legendaris. Joe terkejut dan mengungkapkan kekagumannya, walaupun sebenarnya, seperti biasa, si bodoh itu tidak benar-benar terkejut. Xuan mengatakan bahwa Joe adalah orang pertama yang ia beritahu, dan berharap Joe setidaknya bisa pura-pura terkejut. Ia menjelaskan bahwa menembus kelas legendaris adalah titik balik penting dalam perjalanan seorang kultivator. Ketika seseorang mencapai tingkat itu, mereka akan membangkitkan sebuah entitas yang akan selalu menemani mereka. Entitas tersebut sangat penting karena dapat menentukan arah kultivasi seseorang. Joe teringat Feng Yan, yang mengandalkan pedang cepat dan berkat Raja Surgawi untuk memecahkan rekor senior Huang Ji. Ia pun jadi penasaran, entitas apa yang akan ia bangkitkan jika mencapai level legendaris? Dengan semangat membara, Joe akhirnya menanyakan hal yang paling ingin didengar Xuan, apa entitas yang telah ia bangkitkan? Xuan menjawab, Immortal War God. Sebuah entitas yang memberinya buff maksimal pada vitalitas dan pertahanan. Selama tidak terbunuh seketika, semua cedera akan sembuh dengan sendirinya. Ia hampir seperti tidak bisa mati. Dengan semangat berlebihan, Xuan bermain-main dan tanpa sengaja menginjak si kambing, yang langsung menendangnya seperti sampah hingga terbang. Joe segera mendekat dan bertanya apakah Xuan baik-baik saja. Dalam keadaan tidak bisa bergerak, Xuan bertanya bagaimana Joe bisa punya makhluk seperti itu. Hanya dengan satu tendangan, pertahanannya hancur. Joe balik bertanya, bukankah kamu punya tubuh immortal? Xuan menjawab, iya, tapi tetap saja, rasanya sakit.
ambulans datang menjemput Xuan. Sebelum pergi, ia sempat berkata pada Zhou bahwa dengan kekuatan yang dimilikinya, menembus kelas legendaris seharusnya mudah, asal mau berusaha lebih keras. Ia juga menyarankan agar Zhou tidak terus mengisolasi diri dan menegaskan bahwa tak ada orang yang bisa naik tingkat hanya dengan main game. Yap, itu adalah Mimin. Dan sebentar lagi, Mimin sebenarnya mau cari gadis di luar sana, tapi demi kalian, ditunda dulu. Cerita harus lanjut? Zhou, sambil merenung, sadar bahwa jika seseorang yang hanya main game tiba-tiba menjadi kuat, tentu akan mencurigakan. Maka, ia memutuskan untuk mulai berlatih secara teratur. Beberapa hari kemudian, Zhou sudah berada di pusat pelatihan Universitas Sunset. Ia mengatur mode latihannya ke normal, berniat menyelesaikannya secepat mungkin agar bisa pulang dan main game lagi. Saat mulai latihan, ia menggunakan kemampuan barunya, Ding, untuk merasakan dan mendeteksi perubahan sekecil apapun, bahkan dalam mesin lempar bola. Dengan kemampuan itu, Zhou bisa memukul bola dengan presisi tinggi di titik yang telah diprogramkan. Ia terus berlatih dengan fokus luar biasa. Dari sisi lain, Feng datang dan bertanya-tanya siapa yang pagi-pagi begini sudah ada di ruang latihan. Begitu melihat Zhou memukul bola sambil menutup mata, Feng menyangka Zhou sedang pamer. Feng memutuskan menunjukkan perbedaan kekuatan mereka. Namun, saat ia bersiap memukul, Zhou malah memukul bola lebih dulu dan akurat. Feng terkejut. Ia menganggap itu hanya kebetulan. Tapi bola kedua datang, dan lagi-lagi Zhou memukulnya lebih dulu, masih dengan mata tertutup. Hal itu terus berulang. Feng makin frustrasi. Bagaimana mungkin, pikirnya. Dengan kecepatanku di tingkat legendaris, seharusnya aku bisa mengalahkannya. Zhou perlahan maju. Feng bertanya, masih ada bola yang akan keluar? Saat itu juga, sebuah bola melesat, dan Zhou kembali memukulnya, masih dalam keadaan terpejam. Feng mulai berpikir bahwa Zhou bisa melihat bola tanpa mata. Ia berspekulasi bahwa Zhou menggunakan mata hati untuk merasakan perubahan di sekitarnya, sebuah kemampuan legendaris yang disebut mata pikiran. Feng pun tercerahkan. Ia merasa malu karena telah meremehkan Zhou. Menurutnya, dalam hal kultivasi dan latihan, ia jauh lebih lemah dari Zhou. Sementara itu, Zhou akhirnya membuka mata dan bersiap pulang untuk bermain game. Namun, Feng tiba-tiba berlutut dan memanggil Zhou sebagai guru. Tentu saja Zhou bingung, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Setelah itu, Zhou pulang dan langsung kembali ke game. Ternyata, Feng benar-benar memaksa Zhou agar mau menjadi gurunya, bahkan menyogoknya dengan uang. Tapi Zhou tetap fokus bermain. Saat ini, ia sedang menghadapi Jenderal Iblis beraksara kertas. Zhou memikirkan analogi batu gunting kertas. Menurut logika itu, aura pedang bintang miliknya seharusnya efektif melawan Jenderal Iblis tersebut. Namun, mengaktifkannya akan menghabiskan seluruh esensinya. Jika gagal, ia dalam bahaya. Tapi tanpa ragu, Zhou tetap mencobanya. Sementara itu, yang bertarung dengan Jenderal Iblis adalah semut terbang dan semut lotus. Zhou hanya mengamati dari kejauhan. Meski sibuk bertarung melawan dua peliharaan Zhou, sang jenderal masih sempat melancarkan serangan ke arah Zhou. Zhou berhasil menghindar dan memberi instruksi pada semut lotus untuk menarik perhatian lawan. Di tengah pertarungan, Zhou menyadari bahwa kabut beracun di area itu diserap oleh bola hitam. Hal itu membuat Zhou terkejut, sebab dalam pertempuran sebelumnya, Jenderal Iblis Kertas menggunakan kemampuan yang berbeda. Tiba-tiba, bola hitam yang telah selesai menyerap kabut beracun muncul di atas kepala Zhou. Tanpa sempat menghindar, kabut itu keluar kembali dan langsung menghantam dirinya. Namun, dari arah ledakan, kilatan merah muncul, tanda bahwa sebuah serangan telah dilancarkan oleh Zhou. Aura pedang bintang melesat, membelah tubuh sang jenderal seketika. Ternyata, Zhou selamat dari ledakan kabut beracun itu berkat perlindungan dari skill esensi teratai hati Buddha. Ia menyimpulkan bahwa kemampuan Jenderal Iblis tersebut tidak hanya terbatas pada telekinesis, tetapi juga melibatkan manipulasi ruang di antara dua bola hitam. Beruntung, esensi teratai hati Buddha memiliki afinitas yang sama dengan kabut beracun tersebut dan mampu menetralisirnya.
Jika tidak, Zhou sudah pasti tewas. Dari pertempuran itu, Zhou memperoleh sebuah telur bis pendamping. Sistem memberitahu bahwa Jenderal Iblis Mutan ini berada di tingkat legendaris dan memiliki 3 skill kuat. Sistem pun meminta Zhou untuk memutuskan apakah ia ingin menetaskannya. Tanpa ragu, Zhou langsung berteriak, "Tentu saja!" Proses penetasan pun dimulai. Ia merasakan tekanan kekuatan yang luar biasa dan menyadari bahwa dirinya harus bertahan melewati proses ini. Fisik dan esensinya sudah melampaui batas manusia biasa dan tak bisa diperkuat lebih jauh. Namun untungnya, Lost Immortal Sutra membantunya memulihkan esensi. Maka, ia yakin bisa melewati proses itu tanpa masalah. Prosesnya pun berjalan lancar. Sosok Jenderal Iblis Besar muncul di hadapan Zhou, dengan tubuh kokoh dan aura merah menyala. Zhou lalu melanjutkan permainan. Sang jenderal ternyata menyerang bawahannya sendiri dan menghancurkan seluruh area. Zhou berkomentar, seperti yang diharapkan dari karakter kelas legendaris tingkat puncak, bisa meratakan monster bermasalah dengan mudah. Kini, saatnya Zhou farming sepuasnya. Namun, saking asyiknya bermain, Zhou sampai lupa bahwa hari ini ada kelas dengan Buang. Meskipun sedikit kesal, Buang tetap tenang dan mempersilakan Zhou masuk. Saat duduk, Xuan berkomentar dengan kagum, bahkan bisa telat di kelas Bu Guru yang cantik. Bu Guru meminta semua untuk diam, lalu mengumumkan bahwa kelas hari ini akan fokus pada ujian tahunan yang akan datang. Materi ujian mencakup, mengambil barang dari dalam minyak, ujian kecepatan berlari di atas kertas, ujian menyerap esensi dari sungai gunung, dan ujian kekuatan dengan mengangkat kuali batu. Tampaknya setelah lulus, mereka bisa melamar kerja di pertunjukan akrobat pasar malam. Buang menjelaskan bahwa agar lulus, siswa harus menyelesaikan setidaknya 2 tantangan. Penilaian akan didasarkan pada waktu dan jumlah ujian yang diselesaikan. 10 peserta dengan peringkat tertinggi akan mendapat kesempatan memasuki Istana Ziwei. Pengumuman ini mengejutkan kelas. Banyak yang bertanya-tanya, bukankah itu tempat yang dikabarkan menyimpan banyak harta karun? Buang mengonfirmasi bahwa Istana Ziwei memang berada di bawah yurisdiksi Universitas Sunset dan menyimpan banyak kesempatan langka. Usai kelas, Zhou keluar bersama Xuan. Xuan berkata bahwa bisa masuk ke Istana Ziwei akan sangat luar biasa. Zhou bertanya, apa mungkin tuan muda dari keluarga Li bahkan tidak bisa masuk 10 besar? Xuan menjawab bahwa itu tidak mudah, mengingat banyak pesaing kuat dan hanya tersedia 10 tempat. Senior seperti Hang dan Hu hampir dipastikan masuk. Ada juga mahasiswa baru tangguh seperti Feng, saudara perempuan Zhou, dan Lu dari keluarga Wang. Zhou bertanya, apakah Wang Lu juga akan masuk 10 besar? Xuan memperingatkan agar Zhou tidak meremehkan Xiao Lu, lalu mulai memujinya. Wang Xiaolu menguasai ilmu esensi unik keluarga Wang, yaitu permajaan. Seperti burung phoenix, saat pertama kali naik ke kelas legendaris, dia turun kembali ke tingkat mortal. Begitu juga di tiap tingkatan selanjutnya. Namun, setiap kali mengalami permajaan, tubuh dan talentanya meningkat drastis, dan kecepatannya naik tingkat menjadi jauh lebih cepat. Meski terlihat kecil dan lemah, Xiaolu sudah 2 kali menembus tingkat legendaris. Zhou akhirnya sadar bahwa Xiaolu memang sangat kuat. Saat mereka berpisah, Xuan berkata agar Zhou menghubunginya jika butuh bantuan. Sementara itu, Zhou merenungkan sistem peringkat. Ia menyadari bahwa meskipun bukan faktor terpenting, Istana Ziwei memang sangat menggoda. Ia penasaran, mungkinkah di sana ada ilmu esensi yang bisa membuat atribut terakhirnya naik menjadi 11? Atau bahkan, mungkin terdapat tanda Dungeon. Saat itu juga, seorang pria yang sebelumnya bersama Tian mendekati Zhou dan berkata bahwa ia beruntung bisa menemukannya. Zhou mengenali pria itu sebagai Shen, salah satu dari Aju dan Tian. Ia bertanya, apa yang Tian inginkan dariku? Shen menjelaskan agar Zhou tidak khawatir. Tian bukan orang jahat, dan mereka tidak datang untuk mengundangnya ke organisasi misterius. Sebaliknya, Nyonya Lan sedang mencarinya. Shen lalu membimbing Zhou menuju Ang Lan, yang menyambutnya dengan ramah dan berterima kasih karena sudah datang. Zhou bertanya mengapa Lan mencarinya. Lan mengundangnya masuk untuk berbicara lebih lanjut. Saat mengikuti Lan, Zhou melihat sebuah toko bernama Sebelah Yuan,
dan teringat akan kartu nama dari kepala sekolah. Ternyata ini toko yang dimaksud. Sesampainya di dalam, Joe kembali bertanya, "Mengapa Lan menghubungiku?" Lan menjelaskan bahwa ulang tahun Ajin semakin dekat. Ia ingin memilih telur pendamping untuk Ajin, tetapi tidak tahu harus memilih yang mana karena tidak begitu memahami selera anak muda. Lan meminta saran dari Joe, karena Ajin sangat memperhatikannya. Joe sedikit bingung karena merasa Ajin tidak terlalu memperhatikan dirinya. Namun, ia setuju untuk membantu. Saat melihat-lihat toko, ia memperhatikan bahwa tak ada pelanggan di toko sebesar itu. Lan menjelaskan bahwa toko ini dimiliki oleh Paman Kinisuan, teman dekat ayahnya sewaktu Lan masih kecil. Ayahnya dulu sering membawanya ke sini. Setiap kali Paman Kin menerima koleksi baru yang ia banggakan, ia akan menutup toko agar keluarga Ang bisa melihatnya terlebih dahulu. Ang Lan melanjutkan, meskipun toko milik Paman Kin yang terletak di Lou bukan yang terbesar, toko itu memiliki barang-barang yang paling indah. Toko tersebut terbagi menjadi 2 lantai. Lantai atas dipenuhi kristal-kristal mahal dan batu keterampilan dimensi. Joe akhirnya menyadari bahwa ini pasti toko yang disebutkan dalam kartu nama pemberian kepala sekolah. Lan menambahkan bahwa telur pendamping yang mereka cari berada di lantai bawah. Mereka naik lift dan setibanya di bawah, Joe terpukau melihat ruang luas dengan banyak telur pendamping dipajang rapi. Lan mulai menjelaskan pilihan-pilihannya. Ia menyebutkan bahwa rubah bulan es tampak elegan dan mungkin akan menarik bagi Ajin, namun peri bunga juga tampaknya cocok. Ia meminta pendapat Joe. Joe menjawab bahwa telur pendamping dari ulat berbisa adalah pilihan luar biasa. Ketika Lan bertanya apakah gadis-gadis menyukai jenis itu, Joe menjelaskan bahwa dari segi kekuatan, ulat tersebut berada di puncak kelas legendaris dan bisa berevolusi menjadi Venomous Queen Butterfly, makhluk yang jauh lebih kuat setelah proses metamorfosis. Lan berkomentar bahwa selera Joe cukup unik. Namun ia setuju bahwa jika diberitahu bahwa telur itu adalah laba-laba giok hitam, maka hadiah ulang tahun itu akan terasa menarik. Joe lalu menyebutkan bahwa ayahnya bahkan tidak pernah mengingat ulang tahunnya sejak ia kecil. Lan memutuskan akan meminta Shen untuk membungkus hadiah tersebut dan mengusulkan agar mereka melanjutkan menjelajahi toko. Joe bertanya apakah masih ada lantai di bawahnya. Lan menjawab bahwa memang ada lantai yang lebih rendah, tempat telur-telur pendamping yang sangat spesial disimpan. Awalnya, tempat itu hanya bisa diakses bersama Paman Kin, namun sekarang Lan juga memiliki kuncinya. Sambil berjalan, Hang Lan menyebut bahwa dia penasaran apakah laki-laki itu masih ada di sana. Joe yang mendengarnya mulai bertanya-tanya, siapa laki-laki yang dimaksud? Sesampainya di lantai bawah, Joe melihat seekor hewan peliharaan pendamping yang besar dan kuat berada dalam kandang. Lan menjelaskan bahwa sebagian besar hewan ini adalah pejuang yang pernah bertempur bersama para veteran saat periode badai dimensi. Seiring waktu, mereka membentuk ikatan emosional dengan para pemiliknya, yang tak sanggup membiarkan mereka mati. Oleh karena itu, hewan-hewan itu ditempatkan di sini, menunggu seseorang yang ditakdirkan untuk menjadi pasangan mereka. Namun, perhatian Joe teralihkan ketika gerbang terbuka, memperlihatkan sosok pria yang terikat dengan rantai. Joe bertanya, apakah dia ini juga hewan peliharaan pendamping? Lan menjawab jujur bahwa ia juga tidak tahu. Setiap kali ia datang bersama ayahnya, sang ayah selalu menyempatkan diri menemui pria itu. Ia juga tidak menyangka bahwa pria itu masih ada di sana setelah bertahun-tahun. Saat Lan pernah bertanya kepada ayahnya, sang ayah tak pernah menjawab, dan Paman Kin pun hanya tahu bahwa ayah Lan sendirilah yang menempatkan pria itu di sana. Setelah itu, mereka keluar dari toko. Lan mengatakan bahwa sudah waktunya pulang, dan akan meminta Shen untuk mengantar Joe. Joe menyetujui, meskipun perasaan ganjil masih mengganggunya. Ia merasa bahwa sosok terikat rantai itu sedang memperhatikannya saat mereka pergi. Dalam hati, Joe bertanya-tanya, apakah pesan misterius dari kepala sekolah lamanya berkaitan dengan situasi ini? Ia berpikir, mungkinkah nomor yang tertera di kartu nama itu sebenarnya adalah kode untuk membuka kandang tersebut? Ia masih mencoba memahami maksud tersembunyi dari kepala sekolah lamanya. Beberapa waktu kemudian, Joe dan Xuan sudah berada di kelas,
yang ternyata baru saja berakhir. Xuan duduk dengan kepala tertunduk, sementara Zhou masih bermain game. Ia mendengar helaan napas Xuan yang terdengar kesal. Zhou bertanya kenapa Xuan terdengar seperti itu, dan bertanya-tanya apa yang salah. Xuan menjelaskan bahwa besok adalah batas waktu pendaftaran klub baru, tapi mereka masih kekurangan 1 orang untuk bisa mendirikan klub tersebut. Menurut Xuan, murid-murid baru zaman sekarang terlalu jual mahal. Begitu mereka mendengar istilah klub baru, mereka langsung menolak. Padahal, meski anggota mereka baru 4 orang, masih banyak ruang untuk berkembang ke depannya. Zhou mencibir dan menanggapi pidato Xuan, mengatakan bahwa tidak heran jika tidak ada yang mau bergabung, karena Xuan cuma jago bicara. Xuan langsung berdoa kepada dewa agar ada seseorang yang belum tergabung dalam klub manapun. Ia menyatakan bahwa ia akan menerima siapa saja. Zhou lalu menyebutkan calon potensial. Xuan terkejut dan bertanya, kenapa dia? Zhou menjawab bahwa karena dia dikenal sebagai iblis, maka orang-orang ragu untuk mendekatinya. Xuan mengingatkan bahwa Dian pernah membuat masalah pada mereka sebelumnya dan bertanya apakah Zhou yakin. Namun, Zhou tetap serius. Ia menjelaskan bahwa saat itu, di arena, kedua belah pihak sepakat untuk bertaruh, dan Dian bersedia menerima kekalahannya. Zhou percaya bahwa hal itu menunjukkan Dian sebagai kandidat yang baik. Lagi pula, Zhou ingat saat bertemu dengan Dian dan menyimpulkan bahwa sebenarnya dia orang baik dan lembut. Xuan bertanya apakah Zhou benar-benar sedang berbicara tentang Dian yang sama. Zhou menjawab, bukankah kita tak mengenal orang lain dengan nama Gudian? Akhirnya, karena Zhou yang mengusulkan, Xuan memutuskan untuk memeriksa keberadaan Dian saat ini. Adegan berganti ke Gua Seribu Buddha, tempat ratusan prajurit emas kelas legendaris ditempatkan. Xuan menunjuk ke arah mereka dan berkata, ini semua prajurit emas, apa Dian benar-benar datang ke tempat seperti ini untuk kultivasi? Joan menyarankan agar Xuan tidak khawatir. Menjelaskan bahwa para penjaga itu bergerak sangat lambat dan jarang menyerang manusia. Jadi mereka seharusnya aman. 1 jam kemudian saat mereka masih mencari Dian, Xuan bertanya apakah Zhou sudah menemukannya. Zhou mengakui bahwa belum membuat Xuan penasaran di mana Dian sebenarnya berada. Saat itu tanpa sengaja menyentuh sebuah patung Buddha dan meretakkan sedikit bagiannya. Para penjaga itu tiba-tiba aktif dan salah satu dari mereka melompat untuk menyerang Xuan. Ia nyaris tidak bisa menghindari serangan itu dan heran kenapa mereka tiba-tiba menjadi agresif. Zhou menjelaskan bahwa menyentuh patung Buddha mungkin telah memicu amukan mereka. Tapi si bodoh ini sendiri juga meletakkan tangannya di atas patung tersebut. Para penjaga mulai maju mendekati mereka dan keduanya pun bersiap untuk bertarung. Meski mereka menggunakan kekuatan masing-masing untuk menyerang, Zhou menyadari bahwa situasinya genting. Guardian yang muncul semakin banyak. Ia juga memperhatikan bahwa Xuan mulai dikeroyok ramai-ramai. Dan meskipun Xuan memiliki tubuh abadi melalui anugerah dewa, ia tetap terkena serangan dan terpental ke arah Zhou. Xuan berseru mengatakan bahwa jumlah penjaga itu terlalu banyak dan serangan mereka terlalu ganas. Zhou menyuruhnya diam dulu dan langsung menggendong tubuhnya melompat ke atas patung. Xuan protes mempertanyakan bagaimana Zhou bisa berani menginjak patung Buddha mereka yang berharga ini. Namun setelah beberapa saat mereka menyadari bahwa para penyerang mulai tenang. Zhou pun menurunkan Xuan. Tapi tidak lama kemudian para penjaga kembali aktif. Zhou kembali mengangkat Xuan dan Xuan tidak terima kenapa para penjaga itu tidak marah saat Zhou menginjaknya. Zhou berspekulasi bahwa karena mereka berada di dalam gua Buddha dan ia saat ini adalah seorang penganut Buddhisme, mungkin itu sebabnya para penjaga tidak menyerangnya. Dari sisi lain, tiba-tiba seseorang memanggil mereka dan menyuruh mengikuti dirinya. Ternyata orang itu adalah Gudian. Zhou dan Xuan kemudian melompat lagi ke bawah dan Dian mengarahkan mereka untuk bergerak ke belakang patung, area di mana penjaga itu tidak bisa menjangkau. Setelah mereka berada di posisi aman, para penjaga itu pun berhenti bergerak lalu mengejek mereka. Menyadari bahwa mereka tidak bisa mengikutinya ke belakang patung. Setelah di dalam, dia meyakinkan mereka bahwa dalam 1 jam para penjaga itu akan kembali ke kondisi normal dan mereka akan bisa pergi. Sementara Zhou, ia memperhatikan keadaan sekitar.
dan merasa kagum ternyata di balik patung Buddha terdapat sebuah gua. Sua menjelaskan bahwa mereka datang untuk menemui Dian dengan maksud mengajaknya bergabung dalam klub yang akan mereka bentuk. Namun Dian langsung menolak, menyatakan bahwa ia tidak tertarik. Xuan membujuknya agar tidak buru-buru menolak dan mulai menjelaskan keuntungan bergabung, termasuk tunjangan bulanan yang cukup besar untuk setiap anggota. Xuan yakin kalau Dian yang dikenal suka komisi mungkin akan tertarik jika berbicara tentang uang. Tapi ternyata Dian malah meminta 100.000 per bulan untuk bergabung yang langsung membuat Xuan kesal. Dari sisi lain, Joe mengusulkan bahwa mereka hanya membutuhkan Dian untuk memenuhi kuota pendirian klub dan dia tak perlu mengikuti kegiatan apapun. Joe juga bertanya dengan syarat seperti itu, berapa biaya yang Dian minta? Dan Bon menjawab, R10.000. Skuawan pun menyetujui dan menyelesaikan kesepakatan. Setelah 1 jam berlalu, dia mengatakan bahwa ia akan membereskan barang-barangnya dan meminta mereka untuk menunggu di luar. Saat Dian sedang berkemas, Joe melihat sebuah benda, sebuah arloji saku. Ia merasa desainnya tanpa familiar dan menyadari bahwa meskipun ukurannya berbeda, pola di bagian belakang jam itu mirip dengan yang pernah ia lihat, yaitu tanda di belakang pria di toko kristal. Desain arloji itu menampilkan sosok perempuan dan sebuah jangkar. Joe teringat bahwa secara historis kehadiran perempuan di kapal sering dianggap membawa sial, bahkan bisa mendatangkan bencana saat pelayaran. Karena itulah dulu perempuan dilarang keras berada di atas kapal. Ia pun bertanya-tanya apakah desain itu punya makna khusus atau hanya kebetulan semata. Setelah Joe kembali ke kamarnya, ia mulai bermain game bertarung melawan seorang jenderal iblis aksara tinju. Beberapa serangan tinju bintang melesat ke arah Joe menciptakan ledakan besar yang luar biasa. Ternyata saat itu Joe mengeluarkan jenderal iblis miliknya dan berhasil menghindari efek serangan lawan. Seperti yang sudah Joe duga, serangan jenderal aksara tinju tidak mempan jika melawan jenderal aksara kertas miliknya. Mengalahkan sang jenderal sebenarnya cukup mudah karena mekanismenya mengikuti aturan sederhana seperti batu, gunting, kertas. Joe pun berhasil mengalahkan jenderal iblis karakter tinju dan menemukan telur bis pendamping milik jenderal tersebut. Setelah diperiksa, kondisinya hampir sama persis dengan yang satunya, kecuali perbedaan pada skill, telapak bintang penyerap dan tinju bintang. Karena keduanya berasal dari jenis makhluk dimensional yang sama dan memiliki statistik yang mirip, sistem menawarkan opsi untuk menggabungkan mereka dengan tingkat keberhasilan 90%. Joe kaget dengan angka setinggi itu dan tanpa ragu langsung memutuskan untuk melanjutkan. Hasilnya luar biasa, entitas baru yang tercipta memiliki kedua skill unik milik masing-masing jenderal iblis. Joe takjub. Dengan kemampuan seperti itu, ia merasa bahwa ia harus bisa menciptakan satu jenderal iblis yang memiliki ketiga skill unik sekaligus. Ia pun mengalihkan perhatian pada sebuah gerbang, mencoba menyerangnya sambil mempertimbangkan bahwa kombinasi skill unik dari masing-masing aksara mungkin bisa menahan serangan panah musuh. Tapi ternyata tidak efektif. Joe akhirnya menggunakan aura pedang bintang untuk memotong arah panah, namun tetap saja ia terkena. Joe mengeluh. Bahkan dengan bantuan para jenderal iblis, mereka tetap tidak mampu menahan serangan panah itu. Ia menyadari bahwa dirinya masih belum bisa menembus penghalang di gerbang tersebut. Meski kini ia memiliki ketiga skill unik dari para jenderal iblis, Joe mulai ragu. Mungkinkah ia salah menilai? Mungkin tempat ini tidak bisa ditembus hanya dengan menggunakan skill tertentu, seperti saat ia menghadapi kuil Buddha kecil yang sebelumnya ia temui. Semua usahanya, mulai dari tebasan pedang bintang yang menguras seluruh esensi, hingga kekuatan tinju dewa dan tapa abu, tetap gagal. Saat itulah Joe sadar, bahwa ia tidak mendapatkan tapa abu dari kristal dimensional, melainkan dari penggabungan skill tapak tulang dan bogem kuat yang kemudian berevolusi. Artinya, beberapa skill tidak bisa diperoleh secara langsung, tapi harus dirangkai lebih dulu dari skill tingkat rendah, lalu ditransformasi menjadi skill tingkat tinggi. Meskipun ketiga jenderal iblis itu saling menekan satu sama lain secara alami, tingkat keberhasilan penggabungan mereka tetap tinggi. Joe mulai bertanya-tanya, mungkinkah ada keterkaitan khusus di antara skill unik mereka? Jika ia mempelajari semua skill itu,
Siapa tahu ia bisa mendapatkan skill dengan peringkat sangat tinggi. Zhou pun memutuskan untuk mencoba. Ia akan menggunakan waktu seminggu menjelang ujian gabungan nasional untuk mengumpulkan semua kristal skill milik ketiga jenderal iblis tersebut. Pertama-tama, ia menyiapkan amunisi, yaitu minuman kesukaannya, rebusan kurma merah, lalu langsung terjun ke permainan. Ia terus-menerus membuat karakter dengan menggunakan darahnya demi memunculkan jenderal iblis bertanda, agar bisa mendapatkan lebih banyak pengalaman tentang skill mereka. Selama seminggu itu, Zhou terus memainkan game tersebut sambil tetap menjalani aktivitas lainnya. Akhirnya, hari ujian gabungan nasional pun tiba. Xuan menelepon Zhou dan bertanya, "Di mana kamu sekarang? Ujian akan segera dimulai." Zhou meyakinkan Xuan bahwa ia sedang dalam perjalanan, padahal kenyataannya ia masih menempel di ranjang. Setelah seminggu penuh bermain game, akhirnya Zhou berhasil mendapatkan tapak bintang penyerap. Ia berpikir, andai saja ada Wang Lu si Dewi keberuntungan, mungkin proses ini akan jauh lebih mudah. Namun, Zhou tetap merasa puas karena akhirnya berhasil menggabungkan ketiga jenderal iblis. Beberapa waktu kemudian, Zhou tiba di lokasi ujian dan langsung meminta maaf pada Xuan karena sempat ketiduran. Xuan mengomentari ekspresi santai Zhou, mengingat orang-orang lain terlihat sangat gugup menghadapi momen ini. Sementara itu, dari balik jendela kantor, Ketua OSIS Universitas Sunset, Wei Guo, memperhatikan situasi di lapangan. Ia bertanya pada seorang gadis di sampingnya, "Apakah itu Zhou yang kulihat?" Gadis itu mengangguk dan mengonfirmasi bahwa Zhou memang ikut dalam pertempuran dan bahkan berhasil mengalahkan jenderal iblis bertanda di Tiger Cage. Meski Zhou masih berada di kelas mortal, mereka belum menemukan latar belakang penting apapun darinya, kecuali koneksinya yang samar dengan salah satu pemuda kaya dari keluarga Li. Wei Guo berkomentar bahwa sayangnya ujian gabungan nasional ini murni menguji kekuatan secara langsung. Jadi, sekuat apapun teknik dari kelas mortal, kemungkinan besar peringkat Zhou hanya akan berada di sekitar angka 100. Karena itu, ia memutuskan untuk menempatkan Zhou ke dalam daftar tunggu OSIS. Namun, beberapa saat kemudian, Wei Guo terkejut saat melihat para jenius seperti Ajin dari keluarga Ang, Wang Lu dari keluarga Wang, serta Feng dan Huang menyapa Zhou dengan akrab. Saat Huang melihat ke arah jendela, Wei Guo buru-buru menyembunyikan diri, bertanya-tanya, kenapa Huang bisa sedekat itu dengan Zhou? Gadis di sampingnya menjelaskan bahwa Huang dan Wei Guo memang dikenal tidak akur. Tapi sebelum penjelasan itu selesai, Wei Guo memotong, bagaimana mungkin Zhou dikatakan tak punya latar belakang, padahal dia terlihat mengenal banyak tokoh penting. Gadis itu menjawab bahwa Zhou hanyalah siswa biasa. Tapi Wei Guo tak puas. Ia merasa, jika bisa merekrut Zhou ke dalam OSIS, maka mereka mungkin bisa mengakses seluruh jaringan dan koneksi yang dimiliki pemuda itu. Ia pun memerintahkan gadis tersebut untuk menyelidiki ulang latar belakang Zhou secara menyeluruh. Ia juga mengingatkan bahwa gadis itu bertanggung jawab dalam mengatur lokasi ujian, jadi ia harus mengikuti semua instruksi darinya. Gadis itu mengangguk, siap menjalankan perintah. Ujian pun dimulai. Satu persatu siswa maju untuk mengangkat sebuah kuali besi besar. Banyak di antara mereka yang kesulitan, bahkan nyaris tak bisa mengangkatnya. Namun saat giliran Zhou tiba, ia mengangkat kuali itu dengan satu tangan, seolah hanya mengangkat triplek ringan. Ia langsung mendapatkan nilai sempurna, dan dalam hati Zhou merasa heran karena kuali itu terasa sangat ringan baginya. Ujian berlanjut. Satu persatu tokoh penting berhasil melewati tantangan dengan cukup mudah. Setelah seluruh peserta menyelesaikan ujian, hasilnya pun diumumkan. Xuan menyatakan bahwa, seperti dugaan, para siswa paling berbakat menempati posisi teratas. Namun saat ia melihat nama Zhou masuk dalam daftar 10 besar, ia terkejut. Begitu pula dengan siswa-siswa lainnya, termasuk Ajin. Feng bahkan berkata bahwa itu sudah sepantasnya, mengingat Zhou adalah pelatihnya. Bahkan Guru Wang ikut terkejut. Ia bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang siswa dari kelas mortal bisa menembus peringkat 10 besar? Sementara itu, Xuan benar-benar syok. Ia merasa hal ini tak masuk akal.
Bahkan sebelum membicarakan nilai ujian lainnya, ia sudah terkejut melihat bagaimana Zhou bisa mengangkat kuali itu lebih tinggi darinya, padahal Xuan sudah berada di tingkat legendaris. Namun Zhou sendiri justru bingung. Ia mengaku tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Bukan hanya karena kuali itu terasa ringan, tetapi seluruh rangkaian ujian seolah terlalu mudah baginya. Ia mulai curiga, jangan-jangan ada yang tidak beres dengan hasil ujiannya. Saat itulah, Weigo mendekatinya. Ia memperkenalkan diri sebagai ketua OSIS Universitas Sunset dan meminta waktu untuk berbicara secara pribadi dengan Zhou. Xuan yang penasaran bertanya sejak kapan Zhou kenal dengan ketua OSIS, dan Zhou menjawab jujur bahwa ini adalah pertemuan pertama mereka. Mereka pun masuk ke sebuah ruangan. Weigo mengucapkan selamat kepada Zhou atas pencapaiannya masuk ke peringkat 10 besar. Ia mengatakan bahwa Zhou akan mendapatkan kesempatan untuk mengunjungi Istana Ziwei. Dalam keadaan normal, tidak mungkin bagi seorang mortal bisa berada di 10 besar. Mendengar perkataannya terakhir itu, Zhou bertanya belak-belakan. Apakah Weigo sengaja menurunkan tingkat kesulitan ujiannya dan mengapa ia melakukan itu pada seseorang yang bahkan belum ia kenal? Weigo menjawab bahwa ia melihat potensi besar dalam diri Zhou. Ia juga menekankan bahwa kesempatan ke Istana Ziwei bukanlah hal sepele dan akan sangat disayangkan jika Zhou sampai melewatkannya. Namun Zhou mendesak Weigo untuk bicara terus terang dan Weigo pun mengungkap bahwa posisi wakil ketua OS yang kosong dan ia berniat mencalonkan Zhou untuk mengisi posisi itu. Namun Zhou ia langsung berdiri dan menolak tawaran tersebut. Ia dengan tenang menyatakan bahwa ia tidak tertarik bergabung dengan OSIS. Weigo terkejut sebab di Universitas Sunset, OSIS mengendalikan banyak aspek kehidupan kampus dan sosial dan menjadi wakil ketua adalah impian banyak siswa. Tapi Zhou hanya berkata bahwa temannya masih menunggunya di luar dan bila tak ada hal lain ia ingin segera pergi. Weigo mengangguk dan mengatakan bahwa pintu OSIS akan selalu terbuka untuk Zhou. Bila suatu saat ia berubah pikiran, ia tinggal datang kapan saja. Setelah Zhou pergi, gadis di samping Weigo bertanya, bagaimana mungkin seseorang menolak kesempatan sebesar itu? Weigo menjawab bahwa tak malah karena memenangkan hati seseorang tidak bisa dilakukan dalam sehari. Lagi pula, Zhou bukan orang biasa. Menolongnya sekarang pun tak akan merugikan siapun. Kemudian gadis itu menyerahkan beberapa dokumen dari pihak kampus untuk ditinjau. Weigo bertanya apa isinya dan saat ia memeriksa, ia terhenti pada satu berkas yang menampilkan nama seorang siswa pertukaran dari Universitas Chofenan. Adegan pun berpindah ke sebuah bangunan di mana Li sedang marah besar dan menyuruh pelayan keluar dari ruangannya. Seseorang berkata bahwa cukup mengejutkan seorang siswa kelas mortal bisa membuat LZ terlihat begitu menyedihkan. Lis membalas dengan kesal, menanyakan pada orang itu kenapa ia bisa berada di daerah ini. Orang tersebut melanjutkan penjelasannya bahwa ia sengaja mendaftar sebagai siswa pertukaran ke universitas hanya untuk bertemu dengan orang yang telah membuat keluarga Ang secara terbuka menentang keluarga Kate. Ia lalu bertanya, apakah orang itu adalah Zhou? Pria ini adalah John Capet, salah satu keluarga Lis. Mimin tidak tahu dia ini adik kangkung. Adik kandung apa tidak? Tapi yang pasti kesan brengsek terlihat jelas dari wajahnya. Di sisi lain, ke-10 siswa peringkat ratas berkumpul di gerbang menuju Istana Ziwei. Mereka menerima token berbentuk anak panah yang ditemukan di dalam istana dan harus digunakan untuk membuka akses menuju harta karun di dalamnya. Weigo menjelaskan bahwa isi istana sangat acak. Bisa berupa skill rahasia, telur pendamping, atau sekadar perhiasan dan barang antik. Saat suara lonceng bergema, gerbang perlahan terbuka. Mereka diminta memilih satu bola cahaya, menusukkannya dengan token, dan mengambil isi di dalamnya sebagai hadiah mereka. Feng terlihat kebingungan karena terlalu banyak pilihan. Salah satu siswa memutuskan untuk melempar token secara acak dan berkata bahwa tak mungkin menilai-nilai suatu barang hanya dari tampilannya. Ia mendapatkan sebuah harta danulu dengan antusias bertanya apakah ia tak ingin segera membukanya? Anak itu menjawab, gak bagus memamerkan kekayaan di depan orang asing. Sementara itu, Zhou berpikir bahwa ia hanya memiliki satu kesempatan. Jika saja ia bisa menemukan tanda Dungeon, maka seluruh harta karun akan dapat diakses dengan mudah.
Ia pun mencari, tapi sekeras apunya, simbol tangan kecil itu tidak ia temukan. Di hadapannya terbentang sebuah gerbang besar dan ia mulai menduga kalau tanda itu mungkin ada di balik gerbang. Namun Ajin segera memperingatkannya, mengatakan kalau gerbang itu katanya telah menelan banyak ahli yang mencoba masuk. Jika Joe ingin selamat, ia harus menjauhi tempat itu. Mendengar peringatan itu, Joe memutuskan untuk menyerah dan beralih memilih satu harta saja. Tak lama kemudian, Xiaolu mendekat dan bertanya apakah Joe ingin ia memilihkan satu untuknya. Joe setuju dan balik bertanya apakah Xiaolu sudah memilih untuk dirinya sendiri. Xiao mengangguk dan menunjukkan sebuah kotak harta karun berukuran sangat besar. Lalu Joe pun berkata bahwa ia akan meminta bantuan Xiaolu untuk memilih secara acak dan kini. Ia percaya sepenuhnya pada pilihan Xiao. Xiao pun mengambil token panah milik Joe, melemparkannya tanpa berpikir panjang dan mengambil sebuah kotak. Ia berkata bahwa ia tak tahu apa isinya, tapi karena ia yang memilih pastinya tidak akan song. Setibanya di rumah, Joe langsung membuka sebuah kotak misterius yang ia dapatkan. Di dalamnya, ia menemukan sebuah lampu kuno. Ia sempat bergurau dalam hati, jangan-jangan kalau digosok, muncul jin. Namun, ketika ia benar-benar menggosoknya, bukan jin yang keluar, melainkan api kecil yang langsung menyambar tubuhnya. Seketika, Joe merasa seolah tubuhnya dikendalikan oleh kekuatan tak masuk akal. Seperti boneka tali, ia mulai menari sendiri tanpa bisa menghentikan gerakannya. Wajahnya memerah karena malu, untung saja ia sedang sendirian. Bahkan Mimin pun ikut malu melihat tarian itu. Tapi gerakan itu aneh. Langkah demi langkahnya ternyata bukan sekadar gerakan biasa, tapi membentuk pola esensi tertentu. Seolah tarian itu adalah teknik energi rahasia. Di tengah pengaruh lampu itu, penglihatannya berubah. Ia melihat sosok wanita agung berdiri di medan perang, memimpin pasukan untuk membunuh para dewa dan menebas kaum immortal yang membangkang. Wanita itu menyatakan dengan lantang bahwa ia tidak berpihak pada siapapun, bahkan para dewa. Joe pun terdiam, bertanya-tanya apa sebenarnya yang baru saja ia lihat. Lalu, semuanya menghilang. Ia merasa tenggelam dalam kegelapan dan jatuh ke dalam genangan air yang dalam. Ketika terbangun, ia sudah kembali di kamarnya. Di sana, Pri Pisang dan Diting menyambutnya dengan wajah cemas, tapi terlihat lega begitu melihat Joe sadar kembali. Mereka ternyata keluar sendiri secara mandiri dari sistem, sesuatu yang sangat tidak biasa. Joe menyadari, itu adalah tidur pertamanya yang benar-benar nyenyak setelah lama diteror mimpi buruk. Namun saat mencoba bangkit dari ranjang, tubuhnya terpental sendiri ke atas, menghancurkan langit-langit kamar dan menembus lantai atas. Ia terkejut, sejak kapan gue sekuat ini? Padahal cuma mau berdiri. Dari lantai atas, seorang gadis hanya berbalut handuk muncul dengan ekspresi marah. Ajin. Yap. Si cantik seksi langsung menghajarnya tanpa ampun. Setelah kekacauan itu, Joe memanggil para tukang untuk memperbaiki kerusakan. Di sela-sela itu, ia membuka profil sistemnya, dan terkejut. Ia telah menembus batas dan resmi masuk ke kelas legendaris. Bukan cuma itu, ia juga mendapatkan benjolan di kepala dan membangkitkan entitas baru bernama Raja Aura, sebuah kekuatan kehancuran tanpa akhir. Tapi Joe belum paham apa artinya. Tidak seperti entitas lainnya, Raja Aura tidak menunjukkan efek langsung ataupun keterangan sistem. Meskipun dunia nyata tak seperti game, yang memungkinkan kita melihat angka atribut, namun setiap entitas biasanya akan memberikan efek atau sensasi khusus. Tapi yang ini, benar-benar misterius. Joe pun mulai meninjau ulang semua teknik esensinya. Sutra kebijaksanaan kesempurnaan kecil membangkitkan prajina segi 8, memperkuat tubuh dan kemampuan pemulihan. Esensi Taoisme membangkitkan tubuh Taois, meningkatkan regenerasi energi esensi. Sutra Kaisar Kuno membangkitkan entitas Kaisar Kuno, menaikkan semua atribut dan menimbulkan perubahan kekuatan misterius. Esensi Lampu Ajaib, yang ia dapat dari tarian, membangkitkan Dewa Iblis Agung, menambah atribut dan memberi kemampuan khusus, yang belum dijelaskan karena mungkin penerjemah komiknya mabuk, kata Mimin. Semua itu membuat Joe takjub. Kini hanya dua hal yang masih belum aktif. Esensi kekacauan, belum bereaksi.
Lost Immortal Sutra membangkitkan Raja Aura yang belum bisa dipahami. Joe merasa inilah saat yang tepat untuk menjelajahi Dungeon bagian dalam sarang semut gua. Bersama para peliharaannya, ia menaklukkan para musuh. Ia memerintahkan mereka melindungi area belakang sementara ia menyerang langsung ke garis depan. Saat segerombolan musuh terbang datang, Joe memanggil Jenderal Iblis untuk membantu. Serangan pukulan bintang dari sang jenderal menciptakan ledakan besar dan menjatuhkan beberapa telur pendamping. Joe tersenyum, peri pisang bakal punya makanan enak lagi. Ia terus menjelajah, melompati sarang semut, dan menemukan sebuah celah alami yang tampak seperti pintu masuk tersembunyi. Saat mendekat, cairan kuning bertekanan tinggi menyembur dari dalam dan menghantamnya keras, membuat tubuhnya terpental ke belakang. Dari dalam celah itu, muncul seekor monster raksasa. Joe segera menilai, sepertinya, ini kelas epik. Entah apa yang akan terjadi nantinya, kekuatan hebat seperti apa yang akan dikuasai oleh Joe. Sungguh cerita ini semakin menarik untuk kita nantikan. Bagaimanakah lanjutan ceritanya? Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya.